Shalom semuanya. Shalom. Yuk yang nyalain kameranya, boleh dinyalain kameranya? Yuk kakak tunggu semuanya, dinyalain dulu kameranya. Kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Yang baru bergabung, kakak ucapkan shalom adik-adik. Shalom, Kak. Oke, yuk siapkan hati kita lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau memulai ibadah kita pagi hari ini, adik-adik. Iya, Kakak. Kak. Iya, Kakak. Yuk kita mau bersyukur kepada Bapak kita yang sungguh sangat baik, yang sudah memberikan kesempatan kepada kita pagi hari ini untuk beribadah kepadanya. Kita mau nyanyikan lagu Ku Bersyukur Bapak. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Yuk adik-adik kita lipat tangan, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, Kau memberikan kami kesempatan yang baik untuk beribadah kepadamu. Bapa, kami tidak mau menyia-nyiakan waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Berkati setiap kami yang ada di sini Tuhan, bahkan teman-teman kami yang belum bergabung di Zoom ibadah ini Tuhan, Kau yang menolong mereka, Kau yang membantu mereka. Jika ada kendala Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Bapak, Engkau yang memberikan solusi yang terbaik buat adik-adik semuanya. Bapak berkati juga kesehatan kami Bapak, kami tahu di sekeliling kami Bapak, begitu banyak berita yang tidak mengenakan. Tapi Tuhan Yesus, kami percaya Bapak, ketika kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapak, Engkau akan memberikan yang terbaik buat kami. Bapak berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Semuanya hanya boleh memuliakan nama-Mu. Berikan kami hati yang penuh dengan sukacita kita Tuhan Yesus dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan berkati setiap kakak-kakak, adik-adik yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Dan biarlah Bapak pemberitaan firman-Mu boleh membuat kami Bapak menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin baik di dalam Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa,
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk beribadah kepadamu Bapa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Oke adik-adik. Kakak mau nyanyi lagu, adik-adik masih ingat kan? Lagu Haleluya, 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 Haleluya. Puji Tuhan. Nah, sekarang kakak minta nih. Yang kakak nggak usah tampilin slide-nya ya. Kakak percaya adik-adik udah hafal lagunya. Jadi kalau kakak angkat tangan kanan kakak, yang nyanyi yang wanita. Bilangnya haleluya. Kalau kakak angkat yang kiri, berarti puji Tuhan. Ya, yuk sekarang semuanya mic-nya dinyalain. Nggak apa-apa deh kita rame-rame gitu ya, tapi biar seru ya. Memuji Tuhannya biar semangat. Oke, siap ya? Kalau kakak angkat tangan kanan kakak, yang nyanyi adalah yang wanita. Bilangnya apa? Haleluya. Ya, kalau yang sebelah kiri pria. Bilangnya apa? Itu Puji Tuhan. Oke, siap ya? Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, Haleluya. Puji Tuhan. haleluya, Puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan. haleluya. Tunggu, oke, kita lihat nih, suaranya masih belum kedengeran nih. Yang cowok-cowok, coba angkat tangannya. Bilang, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan. Yang keras suaranya ya. Jadi yuk kita nyanyi sekali lagi. Musik. Haleluya, haleluya. 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 Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Sekali lagi. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan, haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sama. Puji Tuhan, haleluya. 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 puji Tuhan. Oke, yang senang jadi anak Tuhan angkat tangannya. Itu si Dede yang bingung. Semuanya senang ya. Oke, sekarang mic-nya dimatiin semuanya. Oke, ya. Kita mau nyanyikan lagu Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Jadi yang senang jadi anak Tuhan, yuk nyanyi bareng-bareng sama kakak. Bentar ya. Oke, musik. Semuanya tepuk tangan ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh malas. Malas, 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 malas itu dosa. Malas, 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 malas itu dosa. Malas, 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 malas itu dosa.
Yang senang jadi anak Tuhan, angkat tangannya lagi. Oke, karena semuanya senang jadi anak Tuhan, sekarang kakak buka ruang kesaksian. Siapa yang mau bersaksi? Saya Kak. Gabe. Oh, Gabe. Oke, silakan Gabe. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Yeay, terima kasih Gabe. Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi? Ayo. Nih, Saya, yang kelas- oh, siapa nih? Nama? Guys. Jeges. Yuk, silakan Jeges. Ku mau cinta Yesus. Saya Kak. Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Yeay, terima kasih Jeges. Tuhan Yesus memberkati. Satu lagi ya. Siapa tadi? Saya Kak. Siapa? Saya Kak. Sebut namanya? Queen Kak. Oh ya, Queen. Silakan Queen. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yeay, keren. Thank you ya. Terima kasih Queen. Tuhan Yesus memberkati. Oke, minggu ini kakak tutup dulu ruang kesaksiannya. Kak, saya, Kak. Kenapa? Halo? Nanti yang mau pengen kesaksian minggu ini tapi nggak ada kesempatan, ditunggu minggu depan ya. Ya, oke adik-adik. Sekarang yang mau memberikan persembahannya dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama Kak Stefani. Nomor rekeningnya 687-145-3311 ya. Sekarang kita mau mempersiapkan hati kita lebih sungguh lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau naikkan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh
berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Sekarang semuanya lipat tangannya, kita dengar lebih nyanyikan lagu ini. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, mau belajar firman Tuhan. Karena firman-Mu Tuhan, itulah yang menguatkan kami setiap harinya. Membuat kami semakin hari menjadi anak Tuhan yang semakin hari semakin baik Bapa. Dan biarlah Bapa, suatu saat nanti kami akan menjadi sempurna seperti Engkau Tuhan Yesus. Berkati kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya kasih karunia-Mu menyertai setiap kakak-kakak sekolah minggu, dan biarlah apa yang diajarkan Bapak itu berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan dipilih room-nya. Bilang lagi, Kak. Shalom semuanya, sehat? Salam, Kak. Shalom, shalom, Sehat. Enggak. Masih ada yang ditunggu ya? Oke. Kami mau aku teh. Siri. Siapa Siri sih? Lancar semua sekolahnya ya? Lancar, Kak. Wah, mantap. Aku belum mulai sih. Sampai kapan itunya? Apa? Pembelajaran jarak jauh PJJ ya? Tahu, Kak. 18 paling 18 sampai 18. Oh, 18. Udah. Oke, semuanya udah siap ya? Shalom, selamat pagi. Hari ini Alek akan sharing lagi firman Tuhan di kelas sedang sampai kelas tunas. Semua udah bisa dengar ya? Udah, Kak. Oke. Udah, Kak. Yang bisa dengar angkat tangan ya, bukan nyerah loh, bukan nyerah, tapi angkat tangan aja. Aku mau belajar. Lambaikan tangan, lambaikan tangan. Hah? Mau lihat dong yang Di kamar Papa. yang udah siap dengan Alkitabnya, boleh open kamera nih, teman-teman yang lain. Biar kalian pengen tahu nih. Oke, nggak apa-apa ya. Udah pada mandi kan? Belum mandi juga. Udah. Nah, yang penting open kamera aja. Pelajaran kita pada hari ini seperti biasa. Belum, aku nggak bisa. Yang ini jangan dibuka dulu ya kameranya. Halo, shalom. Ada Cece dan Jelita. Ya, Kakak baru, Kak. Dari mana, Mam? Dari HKI. Oh, HKI. Kelas Ya. berapa ya, Mam?
Kayaknya salah ruangan takutnya. Yang satu kelas 3, yang satu kelas 5. Oh, Ya. kelas 5. Oke. Selamat datang berarti di kelas sedang sampai kelas tunas ya. Ya, terima kasih. Selamat bergabung, Mam. Oke, selamat Ya. bergabung Titi dan Jelita. Nah, hari ini kita mau kuis dulu nih. Oke. Yay. Open kamera, open mic. Jangan open mic deh. Apa namanya itu? Yang biasa ini? Emotion ya, reaction. Reaction. Oke. Ajan dulu. Cluenya masih tentang bahan minggu ini, masih ada hubungannya, tapi Kalek bahas beberapa minggu lalu, bahkan tahun yang udah lalu. Jadi siap-siap ya reset. Coba kita mulai. Reset dulu tesnya 1, 2, 3. Oke. 4, 5, 6. Oke. Cuma 5 orang nih tes. Lain bisa? Oke, silakan turunkan resennya. Siap-siap ya. Di minggu-minggu sebelumnya atau di tahun sebelumnya kita ada ngebahas tentang firman Tuhan yang ada roh, jiwa. Kan? Pertanyaannya adalah sebutkan satu tema firman Tuhan yang berhubungan dengan jiwa. Oke, Angelo. Kuen dulu. Angelo, open camera please. And answer. Gimana? Satu tema tentang jiwa. Input, output. Yang jiwanya dulu. Kok? Jiwanya dulu. Satu tema aja. Kok? Jiwa itu apa aja? Satu aja. Udah kasih input output. Setelahnya apa tuh? Yang terdiri dari jiwa. Input. Input output. Oke. Kak Dede udah tepat belum? Belum ya? Betul. Kan Oh. di dalam jiwa di Ada. dalam jiwa ada pikiran, perasaan dan kehendak yang menghasilkan kehendak. Nah, di pikiran itu ada input sama output. Oke. Mantap, Betul. Angelo. Itu pelajaran paling pertama. Oke. Boleh turunin lagi. Nah, salah satu bahan yang kita bahas dalam jiwa itu apa? Satu aja. Satu tema firman Tuhan yang kita bahas dalam jiwa. Kalian kasih bocoran ya. Salah satunya tuh empati. Nah, yang lainnya apa tuh? Salvino, Vino gimana? Bisa? Silakan jawab. Vino. Jantung, Kak. Hah? Jantung. Jantung. Oke, tapi belum tepat ya. Oke. Ada yang mau jawab mungkin? Kakak Mila, you, John, Michael. Oh iya. Aduh, kan. Yo. Apa aja? Kan tadi contohnya Kalek tuh empati. Nah, selain empati ada lagi? Ada ya? Wah, skip. Berarti pertanyaan kedua masih dibatalkan ya, masih digugurkan. Nah, Kalek challenge untuk menjadi pertanyaan ketiga adalah ayat hafalan minggu lalu yang bisa sebutkan hari ini. Silakan. Ayo, banyak loh yang ngirim video. Tolong sebutkan hari ini. Oke, Oli. Silakan, Oliver. Kejadian 1 ayat 27. And bunyinya. Ada yang mau meneruskan? Ada yang mau meneruskan? Aku. Jessica. Saya, Jessica.
Queen Kak. Yes, Kak. Queen Kak. Yes, Tadi Chelsea duluan, Chelsea duluan tadi. Queen Kak, aku duluan. Silakan Chelsea, nggak apa-apa ya Queen. Chelsea. Semangat semuanya. Apa Chelsea? Kejadian 1 ayat 27. Tunggu. Iya, Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Oke, thank you. Berarti ada dua orang yang partisipasi minggu ini ya. Ada Chelsea dan Angel. Angel. Thank you. Sorry, Kalek aja. Gimana Kak Dede? Atau Queen mau coba? Queen? Oke, Queen silakan. Biar jadi 3 orang. Tapi Ya, open kamera, Kak. open kamera ya. Open kamera. Kejadian 1 ayat 27 ya? Iya. Yes. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nggak bisa bilang gitu ya? Thank you, Queen. Oke, ini 3 orang ya Kak Dede. Bantu catat ya. Oke, kita masuk ke firman Tuhan pagi hari ini. Masih berhubungan dengan pertanyaan pertama. Siap-siap ya. Sudah tampil? Semua? Sudah. Bukan ya? Kak. Udah berat di Kalek. Kalek mau ingetin dulu, kita bahas firman di Kak Dede boleh jelasin kan? Di dalam hidup kita itu ada kita udah masuk tema. Boleh di-mute dulu siapa ya? Nah, aku dan genderku ini, kita penting banget membahas hal ini. Dan ketika mendengar, nggak perlu takut, nggak perlu namanya apa, bingung siapa diriku dan aku itu apa gitu ya. Oke, lanjut. Nah, pembelajaran hari ini adalah kita mengenal diri makin lebih dalam lagi. Jadi adik-adik, Kalek minta adik-adik usahakan buka lagi tuh materi-materi sebelumnya, ibadah-ibadah sebelumnya, supaya adik-adik semakin jelas, semakin mengerti, semakin mengenal diri adik-adik di mata Tuhan Yesus, di mata firman Tuhan, supaya adik-adik enggak terombang-ambingkan dengan hal-hal di luar sana. Nah, di dalam diri kita nih ada hal yang paling penting, yaitu ada 3. Yang pertama ada roh, ya. Terus ada jiwa, ada tubuh. 3 hal ini semua saling berkaitan. Nah, bedanya kita dengan makhluk lain yang Tuhan ciptakan adalah yang pertama itu roh. Yang pertama itu ada roh dan jiwa dan tubuh itu sendiri. Sehingga kenapa kita menjadi penting, menjadi spesial di mata Tuhan? Karena hal inilah yang Tuhan khususkan dalam kehidupan kita supaya kita sebagai anak-anak Tuhan tuh mengenal diri sendiri dulu, baru kita bisa mengenal dan mengasihi Tuhan secara utuh. Nah, adik-adik, kita hari ini belajar mengenai tubuh. Kenapa tubuh? Karena tubuh yang kemudian akan diorientasikan atau difokuskan menjadi satu persembahan yang khusus kepada Tuhan, persembahan yang hidup. Kalau di luar sana atau kita selama ini tahu persembahan itu apa sih? Mungkin ada pujian, ada penyembahan, ada materi. Tetapi hal yang paling penting yang Tuhan mau dalam kehidupan kita itu adalah tubuh kita, hidup kita yang utuh. Gitu. Oke? Sorry lama. Nah, belajar nih di hal ini adik-adik. Kayak kita sama-sama bahwa ketika kita akan belajar mengenai tubuh yang kemudian akan diorientasikan pada penyerahan tubuh sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Lanjut. Nah, Kalek mau tanya nih, silakan jawab masing-masing.
Mungkin ada yang mau raise hand, silakan. Pertanyaannya adalah, siapa kamu? Kamu laki-laki atau perempuan? Tahu dari mana? Oke, ada yang mau raise hand? Shalom. Oke, shalom dulu deh. Shalom Queen. Dari 3 pertanyaan ini silakan jawab. Siapa sih Queen ini? Anak Tuhan. Oke, anak Tuhan. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Tahu dari mana? Dari kelamin. Oke, thank you Queen. Ada yang lain yang mau jawab? Saya, Kak. Oke, Kak Emo, gimana Mo? Siapa Emo? Johan, Kak. Laki-laki, Kak. Siapa Emo? Yang pertama, Laki-laki, Kak. yang pertama dulu. Siapa kamu? Aku laki-laki, Kak. Pertanyaan pertama dulu. Siapa kamu? Oh, siapa kamu? Aku laki-laki. Laki-laki atau perempuan? Oke, laki-laki. Tahu dari mana Mo? Emo laki. Dari sifatnya, Kak. Oke, dari sifat. Ada jenis kelamin, ada sifat. Oke, siapa? Kakak Luis? Oke, silakan Kakak Luis. Saya anak Tuhan. Aku perempuan, tahu dari rambutku dan suaraku. Wah, rambut dan suaraku. Suaranya nggak kayak Kalek yang ngebahas ya. Tes 1, 2, 3. Oke. Oke, tadi siapa? Johan apa Mario ya? Johan, Kak. Oke, gimana Bang? Bang Johan. Siapa kamu? Anak Tuhan, Oh ya, oke. Terus, laki-laki, tahu dari mana? orang tua, Orang tua. dari rambut. Oh, dari rambut. Oke. Oke, thank you ya. Buat 3 orang ini. Thank you. Nah gitu dong, Kalek seneng nih. Semua partisipasi dalam classroom. Oke, lanjut. Siapa kamu, laki-laki atau perempuan, tahu dari mana? Itu kita harus belajar dulu nih, mengenai tubuh kita masing-masing. Nah, siapa kita, laki-laki atau perempuan, tahu dari mana? Yang pasti kita tahu perbedaan laki-laki dan perempuan itu apa. Oke. Tadi ada dari apa? Jenis kelamin, dari suara, rambut, mungkin dari sifat. Oke, itu bagian dari perbedaan laki-laki dan perempuan ya teman-teman. Nanti kita lanjut. Terus, kalau perbedaan itu ada, berarti persamaannya ada dong. Ada yang bisa jawab persamaan laki-laki dan perempuan? Kira-kira apa yang Kak. sama laki-laki dan perempuan? Boleh raise hand? Kalek nggak lihat nih, sorry ya. Oke, Queen. Rambutnya, Kak. Kalau kadang-kadang laki-laki ada yang gondrong. Kalau yang cewek kadang-kadang ada yang pendek. Ada Pendek yang rambutnya. pendek juga rambutnya. Oke, ada persamaannya. Sama-sama memiliki rambut ya, entah panjang, pendek, atau ada yang model-model botak, biasanya perempuan-perempuan. Sama-sama murid Tuhan. Atau lagi sakit. Oke, persamaannya mungkin itu ya. Salah satu contoh persamaan. Nah, ini buat teman laki-laki, silakan raise hand dan menjawab. Bagaimana bersikap sebagai laki-laki? Laki-laki ya, Queen jangan ikutan. Ko Angelo. Tegas, Kak. Tegas. Tegas. Oke, diterima. Ada yang lain? Chris Michael, Matthew, Oli, Berto. Apa kau, Berto? Hak dan kewajiban. Berat jawabannya. Bukan bebannya ya, atau berat tubuhnya ya. Wah, oke, berat. Oke, hak dan kewajibannya, sikap laki-laki. Thank you semua. Kita lanjut. Untuk teman-teman WC, cewek, bagaimana sikap sebagai perempuan? Ya, ada Flora ya. Ada Flora, ada Kela. Kalek nggak kelihatan. Lemah lembut. Rani, Baik hati. Tegas. Rani tadi jawabnya lemah lembut. Kakak Luis, Baik hati. Baik hati. baik hati.
Oke, thank you. Semua jawabannya benar ya. Jadi di awal ini kalian semua udah memahami kurang lebih apa yang ada dalam diri kita masing-masing. Nah, tetapi ada yang perlu kita pahami nih teman-teman. Dalam menjalani hidup ini, ada yang dijalankan berdasarkan pilihan. Oke? Contohnya, cita-cita. Setuju ya? Dalam hidup kita ini, ada yang kita jalani dengan membuat pilihan atau keputusan. Seperti tadi Koberto ada bilang, hak kewajiban dan tanggung jawab ya. Oke. Berarti ada pilihannya. Contoh cita-cita. Akan menikah dengan siapa? Mau jadi juara kelas atau mau jadi tinggal kelas? Mau sukses atau gagal dan sebagainya. Itu salah satu hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Oke. Tetapi, teman-teman, ada juga yang nggak bisa kita pilih dalam kehidupan kita. Contoh, kita mau lahir. Kita mau lahir di keluarga apa? Itu nggak bisa kita pilih. Terus, kita mau jenis kelamin apa? Itu kita nggak bisa pilih. Kenapa? Karena itu semua Tuhan tentukan. Bukan Tuhan iseng ya, tapi Tuhan tentukan. Dan itu semua tidak bisa dirubah. Jadi ada dua hal ya. Ada yang bisa kita pilih, putuskan. Ada yang tidak bisa kita pilih dan putuskan. Karena yang satu ini adalah hak kita, dan di sini adalah haknya Tuhan. Nah, di haknya Tuhan itu kita nggak bisa buat, nggak bisa pindah, nggak bisa, Tuhan tuker aja, aku mau mama papa RT 11 aja, gitu. Tuhan, aku mau ubah aja deh kelaminku, mau jadi yang seperti si A, si B, nggak bisa. Karena bagiannya Tuhan ini berarti Tuhan memiliki rancangan yang terbaik untuk kita semua. Tolong dibantu, Mazmur 139. Yang udah ketemu silakan open kamera dan raise hand. Mazmur 139. Masih mendengarkan kalian ya? Kalian takut nih, tiba-tiba kalian ngomong sendiri. Mazmur 139, silakan. Bantu kalian bukakan. Siapa yang udah ketemu? Udah, Kak. Udah, Kak. Boleh? Udah, Kak. Udah, Kak. Oke, silakan. Win. Mazmur 139. Ayat 13 sampai 16 ya. 13 sampai berapa, Kak? 16. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Oke. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Thank you. Nah, teman-teman, di ayat ini, di haknya Tuhan, sudah jelas banget bahwa segala sesuatu yang dalam hidup kita tuh ada campur tangan Tuhan. Ada namanya capeknya Tuhan. Gimana Dia membentuk kita. Jadi kalau ada yang berpikir
hak Tuhan adalah hal yang salah, misalnya kita lahir di mana, kapan, seperti apa, di tengah-tengah keluarga apa, jenis kelamin apa. Nah, adik-adik silakan baca firman Tuhan ini, renungkan baik-baik. Bagaimana Tuhan sangat-sangat konsen saat Tuhan menciptakan hidupkan kita. Sampai hal detail pun firman Tuhan katakan Tuhan campur tangan di situ. Tuhan bekerja di situ. Jadi Kalek pengen adik-adik ketika mengasihi Tuhan, adik-adik juga mengasihi diri adik-adik secara utuh, benar, dan jelas. Jadi bukan kata siapa, bukan kata Kalek, kata mama, atau kata teman, tetapi kata Tuhan sendiri. Sehingga adik-adik punya pemahaman yang benar, pemahaman yang sesuai dengan apa maunya Tuhan. Oke, nah jadi kalau kita bahas tentang aku dan gender itu benar tadi kata siapa ya, Kalek lupa. Gender adalah jenis kelamin menurut KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bukan kamus gaul atau kamus Inggris atau kamus yang lain. Nah, di dalam Wikipedia yang kalian bisa search di Mbah Google, di Wikipedia pun dijelaskan. Pengertian gender adalah serangkaian karakteristik ya, karakteristik tuh. Yang lebih detail lagi, yang terikat kepada dan membedakan maskulin atau feminis. Maskulin itu biasanya ke gender atau jenis kelamin laki-laki, dan feminis adalah ke teman-teman yang perempuan. Jadi karakteristik itu dapat mencakup jenis kelamin baik laki-laki, perempuan, atau hal yang lain. Hal yang ditentukan berdasarkan jenis kelamin ini berarti mendukung juga struktur sosialnya seperti peran ataupun hal-hal lain. Misalnya kayak tadi, cara berpikir, cara bersikap. Laki-laki seringkali dilihat sebagai orang yang tegas, perempuan seringkali dilihat sebagai makhluk yang lemah lembut. Nah, itu salah satu bentuk dari karakteristik. Oke. Jadi, intinya gender itu adalah ciri-ciri khas yang menjelaskan jenis kelamin tertentu ya adik-adik. Oke. Nah, dan Tuhan menciptakan manusia hanya menjadi 2 kelompok jenis kelamin. Jenis kelamin apa aja? Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Semua setuju ya, laki-laki dan perempuan. Di luar itu berarti ciptaannya Tuhan atau bukan? Bukan. Nah, misalnya, ih, lu jadi cewek tomboy bener sih. Lu jadi cowok gemulai banget sih. Nah, itu kira-kira itu kelompoknya yang Tuhan ciptakan atau siapa yang ciptakan? Kayak gitu-gitu tuh biasanya tuh kalau kita lagi berteman, jangan deket-deket si Anton. Maaf ya kalau ada namanya Anton. Anton, masa jalannya gitu sih, ngondek, gemulai gitu ya. Nah, berarti itu yang menciptakan Tuhan atau kita? Nah, kalau kita yang menciptakan, berarti salah ya adik-adik. Tolong adik-adik ketika mendengar firman dan selanjutnya tolong hati-hati menyebutkan kondisi teman-teman kita di luar sana. Nah, kalau di toilet aja hanya ada 2 kelompok, hanya ada 2 gender, kenapa kita bisa membuat gender-gender yang lain? Nah, itu adalah hal yang salah. Nah, kita mau buka firman Tuhan di Kejadian 1 ayat 27. Yuk, Kejadian 1 ayat 27, silakan. Yang membantu Kalek. Saya, Kak. Oke, Kakak Jega silakan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan pun diciptakannya mereka. Oke,
Thank you, Kakak Jeges. Nah, Ya. jadi sesuai dengan firman Tuhan, Kejadian 1 ayat 27, bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan Tuhan menciptakannya lagi-lagi spesial, menurut rupa dan gambarnya. Jadi, kita harus tahu, kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan buat dalam kehidupan kita, itu udah sangat perfect. Itu udah sangat sempurna dan luar biasa. Tinggal kita, lagi-lagi, buat pilihan. Kita mau tunduk sama keputusannya Tuhan, atau kita mulai aneh-aneh dalam kehidupan kita. Nah, jadi dua gender tersebut, yaitu laki-laki dan perempuan ya, punya beberapa perbedaan. Tadi yang tadi nyebutin, thank you banyak, Canggih. Nah, perbedaannya adalah ada perbedaan fisik, perbedaan peran, perbedaan pembawaan sikap, dan perbedaan kebudayaan. Mungkin yang orang-orang Sumatera, orang-orang Sulawesi, orang-orang Jawa biasanya yang masih kental dengan budayanya akan ngerti nih. Atau dari teman-teman kita yang Tionghoa, yang Chinese juga tahu bagaimana harus bersikap sebagai seorang anak laki-laki, seorang anak-anak perempuan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan. Itu biasanya salah satu bentuk perbedaan kebudayaan ya, adik. Tetapi teman-teman mungkin ada yang tahu di zaman sekarang ini intelek manusia atau pengetahuan atau hal-hal yang lain semakin meningkat. Jadi kalau ada pandangan yang dahulu dianggap benar, kini sangat-sangat dianggap salah. Contohnya nih, urusan memasak adalah urusan wanita. Siapa yang di sini masih berpikir seperti itu? Kalek mau bilang itu salah ya. Bahkan kalau adik-adik tahu, nonton chef atau ke restoran, banyak loh koki-koki adalah pria. Bahkan Kalek sendiri adalah tukang masak. Wah, jadi kalau ada yang statement kayak gini nih, pendapat berpikir yang seperti ini, mau masak, mama aja deh, aku nggak usah di dapur, aku kan anak laki-laki. Nah, itu salah ya adik-adik. Karena hal yang seperti ini salah. Terus kedua, laki-laki tidak boleh nangis. Siapa yang masih diajarin yang seperti ini? Yang Kalek mau bilang hari ini itu salah. Kenapa? Menangis adalah bagian dari emosi kita. Kalau kita sakit, kalau kita merasa kecewa, kalau kita merasa hal-hal yang kurang tepat kita harus alami, nggak apa-apa nangis. It's okay. Itu sebagai salah satu bentuk respon kita menghadapi sesuatu. Bukan berarti kalau laki-laki nggak boleh nangis, ya. Kata mama, kata papa, laki-laki nggak boleh nangis, nggak boleh cengeng. Salah ya itu adik-adik. Semua orang boleh menangis. Karena ada satu saat kita mengalami kedukaan, ada satu saat kita mengalami hal yang susah, sakit. Respon pertama pasti adalah menangis. Terus, perempuan adalah kaum yang lemah. Siapa yang bilang perempuan kaum yang lemah? Hai laki-laki, teman-teman pria, teman-teman cowok yang di sini, yang bilang perempuan adalah lemah, harus bertobat. Coba kalian lihat mama kalian. Tidurnya malam, bangunnya pagi, masak, nyuci, bekerja, jarang nonton. Ya kan? Nyuci, gosok, masak. Coba dibandingin teman-teman yang laki-laki. Kalau kalian melakukan pekerjaan yang sama ketika mama sakit, apa yang dipikirkan? Mama sakit. Aku nggak bisa nih nyuci, aku nggak bisa nih masak. Ya kan? Pasti ngomongnya kayak gitu. Berarti perempuan itu adalah orang-orang yang kuat ya, orang-orang yang hebat. Karena nggak semua bisa melakukan pekerjaan dalam waktu yang sama, dalam waktu yang panjang seperti mama, seperti para wanita. Oke? Jadi, tiga poin ini adalah contoh di mana kita harus berpikir pandangan-pandangan, pendapat-pendapat yang dahulu adalah hal-hal yang salah. Jadi yuk kita koreksi sama-sama pagi hari ini, menganggap bahwa
Segala sesuatu yang dulu dianggap benar, cek dulu, check it out, hoax atau bukan, true or false gitu kan. Jadi teman-teman harus pinter ya. Punya handphone tuh, jangan buat nge-push rank doang, tapi harus buat tambah wawasan. Oke. Punya handphone tuh bukan buat cuman gibah doang, tetapi cari pengetahuan. Gue mau main musik nih, gue mau masak nih, gue harus punya skill Excel, desain, ya kan? Bikin komik digital, ya kan? Bikin iklan, flyer, wah, harus pakai gadget itu ya, harus pakai gadget itu. Jangan hal yang salah-salah dipakai. Oke, next. Kita lanjut nih. Nih ada contoh gambar ya. Kata siapa? Pria-pria nggak boleh beres-beres, bersih-bersih. Ya kan, kerja di rumah. Kata siapa? Para perempuan nggak boleh benerin pintu, nggak boleh naik genteng. Ya kan? Nggak boleh bawa mobil. Kata siapa? Kata Kalek, semua boleh melakukan pekerjaan yang dulu tidak boleh, sekarang boleh. Oke. Buat teman-teman laki-laki, kita masuk ke bab-bab penting. Tolong dicatat, tolong didengarkan baik-baik, karena Kalek berdoa dan Kalek berharap sebagai teman laki-laki harus mengerti posisinya masing-masing. Apalagi, maaf ya, seperti Kalek kondisinya. Ketika kita ditinggal papa, kita adalah kepala keluarga. Kita nggak boleh anak-anak yang manja, anak-anak yang males, tunda-tunda pekerjaan, tapi kita harus lebih ekstra kerja keras dibanding mama, dibanding adik perempuan atau kakak perempuan. Oke, sikap sebagai anak laki-laki. Yang pertama, bekerja dan berusaha keras. Ratapan 3 ayat 27. Catat aja ya, nanti bisa baca setelah ibadah sepanjang minggu yang berjalan. Kelak laki-laki nih yang menikah akan menjadi kepala rumah tangga, setuju ya? Yang akan bertanggung jawab atas keluarganya. Dan tanggung jawab yang pertama ini harus dibangun sejak dini dengan belajar sungguh-sungguh. Kalek selalu ngajarin diri Kalek sendiri, bahkan keponakan dari SD Kalek udah tekenin. Kita anak laki-laki di tengah keluarga harus pinter, harus lebih kuat, harus lebih baik daripada orang-orang perempuan yang ada di rumah. Kenapa? Karena kita punya tanggung jawab yang lebih. Woi, teman-teman laki-laki, siap-siap. Belajarnya tuh bukan pas nanti di kuliah, masuk kerja, atau pas udah suka sama lawan jenis perempuan, terus niat pengen nikah, baru serius. Serius masak, ya kan? Serius belajar bener, serius cari duit yang bener. No, dimulai dari sekarang adik-adik. Karena untuk pekerjaan yang baik, untuk dapat gaji salary yang baik, kalian pernah kita sharing di GUM ya, dimulai dari sekarang. Kita punya skill apa nih teman-teman? Bisa nggak kita pakai komputer? Komputernya udah sampai mana nih? Cuma main pen doang, buka musik, buka Facebook atau buka YouTube, atau kita bisa desain. Kita bisa desain gambar, kita bisa desain komik, kita bisa desain web, atau apa nih? Kita harus belajar sungguh-sungguh dari sekarang. Ketika kita mau jadi musisi, jadi pemusik, jangan tunggu nanti udah gede. Kuncinya masih C, A minor, ke G lagi. Lah, jangan. Tapi kita bisa tuh. Bisa kan? Kalek sih, aduh. Alat musik ada banyak, tapi kayaknya bukan talent di situ. Kita harus sungguh-sungguh gali. Kunci kita udah sampai mana nih? Sampai merem ya kan? Sampai nggak ngelihat YouTube, nggak ngelihat gadget, kita udah bisa main atau bisa bikin lagu sendiri. Ayo, mulai dari sekarang. Anak laki-laki, kita bangun tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh hari ini. Yang kedua, tidak kasar kepada perempuan. Kalek punya kesaksian. Kalek waktu SMP, kelas 3, ketua kelasnya itu perempuan. Selalu diejek, pinter banget, selalu diejek sama ada satu cowok. Hingga satu kali ketika kita lagi istirahat, dia itu menghina teman Kalek yang ini, ketua kelas cewek. Terus didorong apa ditampar gitu. Tiba-tiba Kalek spontan dorong dia menjauhkan. Dan Yosua ini Noel ya. Noel jadi anak yang baik ya.
Jadi contoh, ingat loh anak laki-laki, tidak boleh berbuat kasar. Nah, kenapa? Karena penting. Bagian dari kita tegas, kita harus berbuat, harus membela rekan kita, teman-teman kita yang perempuan. Kalian bisa baca ya Kolose 3 ayat 19. Kenapa? Karena perempuan ini adalah pribadi juga loh teman-teman. Pribadi yang harus kita jaga. Anggaplah segala sesuatu baik kakak, baik adik, bahkan teman-teman perempuan di luar, di samping kanan kiri kita adalah mama kita. Kalau kita berbuat kasar, kalau kita berkata kasar, berarti sama aja kita menghina mama kita. Oke? Harus punya mindset kayak gitu ya tadi. Jadi, kenapa tidak boleh berbuat kasar? Karena perempuan itu adalah gambaran orang penting dalam hidup kita, yaitu mama atau orang tua kita. Oke? Yang ketiga, menghormati kaum perempuan. Karena laki-laki adalah yang lebih lemah. Kalian nanti bisa baca Alkitabnya ya. Tuhan ciptakan kita laki-laki dari debu dan tanah. Tetapi wanita diciptakan Tuhan dari tulang rusuk. Nih, 1 Petrus 3 ayat 7. Mengapa Tuhan bilang perempuan justru lebih kuat dari kita? Dan di firman Tuhan seringkali katakan, wanita adalah pribadi penolong para kaum laki-laki. Jadi, kita harus belajar menghargai, menghormati, tidak kasar. Karena baik sekarang, contohnya mama kan, penolong nggak? Baik nanti, ketika nanti kita besar, terus bisa berumah tangga, perempuan adalah penolong. Setuju? Yang tadi kalian bilang, bangun pagi, masak, nyuci, gosok, ya kan? Nyiapin mungkin baju, kerja, baju kita ke depan adalah para wanita. Oke. Jadi dalam hal keluarga, perempuan adalah sebagai penolong. Mana yang lebih kuat? Yang menolong atau ditolong? Jadi teman-teman laki-laki, yuk harus sungguh-sungguh mengenal diri kita masing-masing sehingga kita tahu bagaimana harus bersikap. Oke. Nah, yang terakhir nih, buat teman-teman perempuan, singkat ya, hanya 2 aja tuh. Hanya 2, tapi dalam. Hanya 2 tetapi dalam. Tapi dalam. Untuk sebagai seorang perempuan, bagaimana kita harus bersikap, belajar hidup bijaksana. Ya, kalian bisa baca Amsal 14 ayat 1 buat teman-teman perempuan. Ini ayat yang sangat-sangat spesial buat kalian. Harus hidup bijaksana. Oke. Terus yang kedua, kecantikan fisik memang perlu, tetapi utamakanlah kecantikan hati dan karakter. Kalau di Putri Indonesia bilang ada inner beauty. Jadi jangan cuma buat teman-teman yang udah tahu perawatan muka ya, perawatan kulit, hand body, segala macam, sabun muka, ya. Nggak perlu itu, nggak hanya perlu itu, tetapi mulai dari hidup kita. Hati kita udah jadi perempuan yang lemah lembut kah? Atau masih kasar? Udah jadi perempuan yang bisa dipercaya? Atau yang ember, ya kan? Buat kita, perempuan yang masih galak-galak, males-males, nggak suka bantu-bantu mama, papa di rumah, atau yang ringan tangan, ya kan? Nggak disuruh, udah dikerjakan. Pas mau disuruh, bingung. Wah, udah beres. Mau disuruh apa ya? Nah, itu salah satu biasanya karakter perempuan. Harus giat. Terus karakternya ya, lemah lembut, sabar, penolong. Biasanya itu karakter-karakter perempuan. Tapi bukan berarti yang laki-laki tadi, enggak ya. Jadi, kalian baca Amsal 14 ayat 1 dan 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 4. Oke? Jadi, teman-teman, tolong diingat, saya sebagai laki-laki ini seperti apa. Jangan, gue masih kecil mama dong bikin makanan. Masa gue sih yang masak gitu. No. Kalau kalian bisa masak, kalau kalian bisa ambil makanan sendiri, yuk ambil makanan.
ketika kalian selesai udah makan, kalian bisa cuci piring, nggak cewek, nggak cowok, yuk belajar cuci piring. Mama mah bikin teh ada tamu bukan mama aja, kenapa aku sih? Aku kan lagi main game nih, lagi mabar ya kan, lagi bikin tugas ya. Bener kalau bikin tugas, kalau enggak ya kan. Ayo, sebagai anak laki-laki, sebagai anak perempuan, tahu posisinya masing-masing. Oke? Jadi ingat tanggung jawabnya, ingat haknya, ingat karakternya, ingat pola pikirnya. Teman-teman laki-laki di sini, teman laki-laki dan perempuan juga yang ikut ibadah pagi hari ini, yuk ingat baik-baik semua hal yang dalam kehidupan kita. Dan paling penting, kalian menjadi anak laki-laki adalah hal yang luar biasa, adalah hal yang hebat, adalah hal yang sempurna yang Tuhan udah buat dalam kehidupan kalian. Dan kalian anak-anak perempuan, kalian adalah wanita-wanita, perempuan-perempuan yang luar biasa, perempuan-perempuan yang hebat. Jadi jangan mau nih ikut-ikutan temen atau ngomongin temen tomboy, gemulai, gitu-gitu segala macam. Ingat, kalian Tuhan ciptakan itu sempurna. Jadi jangan khawatir apa yang terjadi di luar sana. Ingat, dengarkan aja apa yang Tuhan katakan lewat firman Tuhan ya tentunya ya. Oke, baca firman Tuhan itu penting buat kalian semakin kuat, semakin bertumbuh dan berbuah luar biasa buat Tuhan. Ya. Oke, kita mau berdoa. Kita mau berdoa teman-teman. Kak Alex gak ada ayat hafalannya ya, Kak? Oh iya, thank you loh. Ayat hafalannya. Oke, ayat hafalannya di Kejadian 1 ayat 27 ya. Oke. Lagi. Kejadian 1 ayat 27. Oke. Kak Alex, Hadir? itu ayat hafalan yang minggu kemarin. Kak. Oh, minggu kemarin ya? Oke. Iya. Sebentar. Nanti Kak Alex share deh ya. Nanti Kak Alex share di grup untuk ayat hafalan minggu ini. Iya, Kak. Kak Alex usahakan sih ayatnya nggak pendek. Nggak pendek. Nggak panjang. Gak panjang. Kalau nggak panjang, Kalau pendek mah nanti anak kita doang deh yang bisa. Oke. Spesial kok. Kak Alex, karena Kak Alex sayang kalian, Kak Alex kasih ayat yang panjang. Oke? Panjang. Yang pasti bukan masuk. Oke. Kita mau berdoa. Kita lipat tangan. Bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kalau kami boleh belajar lagi, bahkan kami boleh diingatkan posisi kami masing-masing sebagai anak laki-laki dan perempuan yang luar biasa, yang ajaib, yang Tuhan percayakan sempurna dalam kehidupan kami. Biarlah kami belajar tanggung jawab, biarlah kami belajar bijaksana, biarlah kami belajar semakin memahami, mengenal diri kami masing-masing, sehingga apa yang kami miliki dari Tuhan, kami dapat kembalikan menjadi persembahan yang hidup, menjadi persembahan yang utuh, yang menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Diberkatilah setiap kami yang mendengar dan melakukannya dengan setia. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita doa berkat dulu bentar ya. Iya. Puji Tuhan, kita sudah mulai kembali beribadah di 2022 ini. Salam untuk orang tua yang sering mendampingi guru, pembimbing, pelayan Tuhan di ibadah raya anak. Sukacita kita, tahun kebangkitan di masa-masa pandemi ini. Mari kita akan akhiri ibadah anak pada pagi hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur buat anugerah Tuhan kami sekalian. Terima kasih ibadah anak dari awal pekan akhirnya boleh berjalan dengan luar biasa. Itu karena berkat Tuhan. Tahun 2022 ini menjadi tahun sukacita juga bagi kami anak-anak Bethel Indonesia Batu Penjuru. Dan akhirnya mari kita kedangkan tangan kita dua-dua. Sekarang terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya.
kemanapun adik-adik berjalan, ditentukan untuk tetap jadi pemenang. Bersama kita katakan, amin. Sampai jumpa minggu depan. Ada adik-adik yang sudah sekolah tatap muka, tetap ya dalam protokol kesehatan. Tetap semangat dan jangan lupa untuk berbahagia. Shalom. Salam adik-adik. Oke. Tadi yang Cece tadi. Ya, jangan lupa kita mau foto dulu ya Kak Alek. Silakan difoto. Sebentar, Mams, yang Iya. Cece tadi siapa Ya, namanya? Cece sama Jelita. Ya. Selamat datang di sekolah minggu. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Iya, boleh minta nomor handphonenya biar nanti isi G-form-nya. Ya, Jadi 0812 Heeh. 12 Heeh. 58 Heeh. 19 Heeh. 66. 66. Oke, makasih Mama. Ya. Terus sama ini, Kakak bacain yang udah kumpulin ayat hafalan ya, yang minggu kemarin ya. Oke, Kak. Oke, bentar. Alvin, Angelica, Angelo, Berto, Bintang, Chelsea, Emo, Johan, Kiela, Lukas, Mario, Matthew, Michelle, Queen, Rio, sama Tia. Ada yang ketinggalan? Udah semua ya. Terima kasih ya sudah setia mengirim ayat hafalan. Ya, puji Tuhan, ada yang baru nih kirim ayat hafalan, Matthew ya. Minggu ini nanti dikirim sama Kak Alek ya, ditunggu. Terus yang belum pernah kirim ayat hafalan, yuk kakak-kakak koordinatornya tunggu ya. Tuhan Yesus berkati. Iya, Kak. Oke guys, open kamera. Di Kak Alek ada 2 halaman, jadi halaman pertama dulu kita mau foto. Oke. Giginya boleh dibuka, yang udah mandi udah gosok gigi aja ya. Oke, 1, 2, 3. Aduh, 1, 2, 3. Oke, next lagi. Udah siap yang ini ya. Terus kedua. Oke, 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Oke, thank you so much. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Oh iya, Oliver, ada Gwen juga ya. Dadah. Oliver ada Gwen. Oke, thank you. Jangan lupa dengerin renungan harian audionya ya. Tiap Senin sampai Kamis Kakak kirim. Di Oke, grup ya. Kak. Oke, Kak. Oke. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Happy Sunday. Tuhan Yesus Belajar yang memberkati. rajin, jaga kesehatan ya. Dah. Tetap patuhi protokol kesehatan. Dadah. Connect lah. Dadah, Kakak. Dadah. See you. Happy Sunday. Selamat. Happy Sunday. Dadah, Kak. Happy Sunday. Oke, Kenzi. Dadah, Kakak. Terima kasih. Dadah. Sama-sama. Selamat pagi. Selamat pagi.